warga PGSD, kenalin aku Agelia selaku host di konten Cabin, Cakap, Bincang. Konten kali ini kita bakal ngobrol sama siapa ya? Pasti udah pada penasaran dong ya? Kalau gitu yuk kita samperin narasumbernya. Nah ini dia narasumber kita. Hai. Akang, Teteh boleh memperkenalkan diri? Oke. Halo semuanya, nama aku Rizky Akbar dari angkatan 2020. Alhamdulillah tahun ini diamanahkan sebagai Ketua Umum BI Mapro PGSD. Salam kenal. Salam kenal. Dan halo, aku Winda Ulia, sama dari angkatan 20 juga. Tahun ini membersamai Pak Iki sebagai Wakil Ketua Umum BI Mapro PGSD 2022. Yeay. Nah karena sekarang kita udah kenalan, yuk kita langsung tanya-tanya aja boleh? Boleh. Boleh. Yang pertama, apa itu BI Mapro PGSD? Silahkan. BI Mapro PGSD. Pertanyaan pertama. Kalau secara harfiah ya, BI Mapro PGSD kan berarti Badan Eksekutif Himpunan Mahasiswa Prodi PGSD. Dia tuh lembaga eksekutif tingkat prodi atau tingkat jurusan yang mana mengerjakan urusan-urusan eksekutif kayak menjalankan proker, melakukan advokasi gitu, menjadi wadah pengembangan minat dan bakat, pengembangan keagamaan gitu. Gimana? Ya, kayak gitu ya, kurang lebih yang udah dijelasin sama Kang Iki. BI Mapro PGSD itu sebuah lembaga yang menjalankan fungsi eksekutif, jadi dia bekerja gitu ya, bekerja menjalankan proker dan lain sebagainya. Kayak gitu mungkin ya Agil. Iya, nah tadi udah dapat penjelasan nih tentang apa itu BI Mapro PGSD. Mudah-mudahan bisa memperjelas tentang BI Mapro PGSD itu untuk diketahui oleh masyarakat PGSD sendiri. Nah, sekarang pertanyaan kedua nih Kang Teteh, apa sih peran BI Mapro PGSD itu di dalam prodi PGSD sendiri? Peran BI Mapro PGSD ya kan sebagai lembaga eksekutif gitu, selain melayani kemahasiswaan terutama ya, jadi bisa jadi semacam jembatan juga sih antara pihak prodi sama kemahasiswaan gitu. Kayak kita juga turut mendukung program-program yang dicanangkan oleh prodi, misalkan dalam mengembangkan kewirausahaan, dalam mengembangkan keagamaan, dalam mengembangkan minat dan bakat gitu, prestasi mahasiswa. Nah itu kan juga turut didukung oleh BI Mapro PGSD selaku badan eksekutif tersebut yang jadi himpunan mahasiswa PGSD. Dan itu juga sejalan sama visi dari BI Mapro PGSD tahun ini, yakni BI Mapro PGSD yang hadir untuk melayani, ada untuk berguna dan bergerak untuk berdampak gitu. Dan itu termasuk atas apa-apa yang dilakukan di prodi PGSD gitu. Oke, kira-kira udah jelas ya jawaban pertanyaan kedua. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Yang ketiga yaitu apa sih program kerja yang berbeda nih di BE kepengurusan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya? Oke, jadi apa yang beda gitu ya dari BI Mapro PGSD tahun ini? Sebenarnya ada beberapa hal yang berbeda atas perubahan-perubahan yang dilakukan. Yang pertama dari departemennya. Departemennya itu ada perbedaan. Kalau dulu ada 6 departemen dan 1 pengurus inti. Kalau sekarang ada 7 departemen sama 1 pengurus inti. Yakni ada departemen baru apa tuh Kang? Departemen Kewirausahaan. Ya, betul. Ada departemen kewirausahaan yang tahun lalu sebenarnya udah ada, tapi sebagai bagian program kerja dari departemen Mikan. Kalau tahun ini dia berdiri sendiri sebagai sebuah departemen dengan program kerjanya sendiri gitu. Selain itu juga ada perubahan di departemen yang pertama. Departemen apa sih Kang? Departemen Agama. Gimana tuh perubahannya? Jadi kita mengenal dulu Departemen Agama itu sebagai Departemen Agama Islam, karena sekarang ada perluasan kinerja dan perluasan bidang kerjaan juga biar lebih banyak. Jadi kita mengubahnya jadi Departemen Agama. Itu yang terjadi di tahun ini. Nah, sekarang pertanyaan keempat. Dari tadi nih kita udah ngobrol-ngobrol soal BE dan kita udah tahu nih siapa Akang dan Teteh yang diwawancarai di sini. Sekarang kita tanya yuk, apa itu nama kabinet di kepengurusan tahun ini Kang? Teh? Kabinet kepengurusan tahun ini itu namanya Kabinet Nawakara. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, apa sih Teh arti Nawaksara itu? Apa itu arti Nawaksara ya sebetulnya? Kalau kita lihat kan Nawaksara itu sebetulnya dari 2 kata nih, Nawa sama aksara. Nawa itu artinya 9 dalam bahasa Sanskerta.
dan aksara itu artinya aksara atau tulisan atau kata atau kalimat gitu lah. Nah, ada angka 9 nih. 9 itu merepresentasikan apa? 9 itu merepresentasikan 3 spesifikasi visi alias 3 konsep lah, 3 prinsip dalam satu visi. Dan 5 misi dan satu lagi prinsip kinerja. Nah, jadi kan kalau ditotal-totalin jadi 9 tuh. Itu 9 hal yang dianut di BE tahun ini, sehingga kita bisa katakan 9 aksara atau dalam bahasa Sanskertanya nawa aksara. Jadi digabung jadi nawa aksara. Gitu. Wah, keren banget gak sih nama kabinet tahun ini? Artinya bagus banget dan mudah-mudahan kabinet kepengurusan tahun ini bisa lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Nah, kalau gitu Kang, apa sih arti logo dari kabinet Nawaksara yang sekarang itu? Oke, mungkin mau jawab duluan. Iya, boleh. Seperti tadi gitu ya, nama kabinet yang tercetus oleh Bapak ini, logo tersebut pun tercetus oleh Bapak, dan fun fact-nya, si logonya dibuat bener-bener sama Kiki sendiri gitu. Wah. Jadi biar lebih afdol, boleh dijelasin sama Akang gimana tuh si filosofi logonya? Oke, jadi logo yang teman-teman lihat ini, gitu. Nah, logo yang teman-teman lihat itu melambangkan filosofi-filosofi yang kiranya menjadi hal baik untuk dilakukan atau dimiliki oleh BE tahun ini. Jadi kita mulai dari elemen-elemennya itu ada apa aja? Ada api, ada sayap, ada pena. Nah, api itu kan melambangkan sebuah semangat yang berkobar gitu. Nah, sedangkan sayap itu artinya menyimbolkan sesuatu yang bisa terbang, melesat gitu. Nah, yang ketiga, karena aku suka nulis, jadi ada pena di situ. Representasi dari kisah-kisah yang bakal ditulis di BE Himapro tahun ini. Jadi ada perlambangan pena di sana. Nah, jadi secara keseluruhan yang teman-teman lihat ini itu melambangkan semacam semangat yang berkobar gitu, tekad yang bisa melesat terus terhadap apa yang dimiliki BE tahun ini, dan juga nantinya ingin menuliskan kisah-kisah yang baik pada kepengurusan tahun ini. Kalau komposisi warnanya mah ada merah, ada abu-abu, ada emas ya. Nah, itu juga punya artinya tuh. Kalau merah kan artinya berani, emas itu artinya sesuatu yang berharga. Ada di pena menuliskan sesuatu yang berharga. Dan kalau abu-abu itu artinya kestabilan atau kekuatan lah gitu. Dan di logonya juga ada gradasi warna gitu ya. Dia melambangkan bahwa BE itu bisa adaptif dan juga mengikuti atas perkembangan zaman gitu. Keren banget sih filosofinya, sumpah. Semoga keinginan-keinginan dan dari filosofi tadi bisa tercapai dan terwujud juga terimplementasi nih di kepengurusan BE tahun ini. Kang Teh, boleh tahu nggak sih berapa banyak pengurus kabinet Nawaksara sekarang? Pengurus berapa banyak ya kabinet tahun sekarang? Berapa banyak tuh? Sekarang tuh pengurus ada 95 orang. Banyak ya? Banyak. Nah, ada 95 total orang yang jadi pengurus BE Himapro PGSD di tahun ini, di kabinet Nawaksara ini. Nah, mereka tuh uniknya tuh dipanggil sebagai wira-wira Nawaksara. Kenapa dipanggil itu? Sebab wira itu artinya pahlawan. Jadi wira-wira Nawaksara artinya pahlawan-pahlawan Nawaksara gitu. Keren banget. Jadi pengurus BE tahun ini itu panggilannya wira-wira Nawaksara. Hebat banget ya. Kalau gitu, boleh nggak sih Akang Teteh kasih pesan-pesan dong untuk wira-wira Nawaksara? Dari aku dulu ya. Ya, boleh. Pesan untuk wira-wira Nawaksara ya, karena teman-teman itu dinobatkan sebagai pahlawan dari Nawaksara, artinya kita harus bekerja dan bergiat itu dengan baik selayaknya seorang pahlawan. Mungkin nanti kedepannya kan sukar diprediksi ya Teh, mau offline, mau online, mau ada kegiatan langsung, kegiatan yang berat, kegiatan yang ringan gitu kan. Tapi harapannya teman-teman karena kita bareng-bareng ya, itu bisa melaksanakannya secara bersama-sama juga. Misalkan satu jadi penopang yang lainnya, jadi pendukung, perangkul gitu. Karena langkah yang baik itu dalam sebuah organisasi adalah langkah yang dipijak barengan gitu sih. Begitu kalau dari aku. Iya. Kurang lebih seperti itu untuk kawan-kawan para wira Nawaksara. Mungkin selamat juga ya karena sudah menjadi wira gitu, walaupun ini udah di tengah dan udah ada yang berjalan. Dan untuk keberjalanannya, walaupun mungkin nantinya akan kerasa nggak lama nih, satu periode tuh rasanya wah udah mau habis aja, walaupun masih di awal udah mau habis aja. Jadi ayo mari berjalan dengan
mengabadikan setiap momennya gitu ya, merasakan setiap apa yang dilakukannya dengan menuliskan apa-apa aja yang dilakukan sebagai suatu cerita yang baik bersama-sama gitu. Walaupun nantinya pastinya nggak akan ada sukanya aja, nggak akan ada senangnya aja, nggak akan ada gembiranya aja. Di setiap proker pasti aja ada dukanya, ada gangguannya, ada halangannya, tapi bersama-sama pasti bisa gitu ya. Semangat terus Wira. Mudah-mudahan para wira-wira Nawaksara ini jadi lebih semangat dan termotivasi lagi nih dari pesan-pesan Kang Iki dan Teh Winda. Nah, tadi kan udah tuh pesan-pesan untuk wira-wira Nawaksara. Nah, sekarang apa sih keinginan dan harapan dari Akang Teteh di kepengurusan tahun ini? Keinginan dan harapan gitu ya. Tentu saja kita sebagai organisasi gitu ya, kepengennya menjalankan proker-proker dengan baik, melaksanakan visi misi dengan baik juga, biar juga berdampak gitu loh, berdampak baik dengan teman-teman PGSD nantinya. Selain itu pengen bareng-bareng terus sampai akhir gitu. Dan ada satu pesan sih sebetulnya dari keinginan dan harapan ini, sebuah quote seperti ini, kayak kita tuh harus kerjakan doamu, doakan kerjamu. Gitu aja sih. Oke. Semoga apa yang tadi harapan Kang Iki bisa terlaksana gitu ya, harapanku juga begitu. Pun BE Hima Pro PGSD 2022 ini benar-benar bisa hadir untuk melayani, ada untuk berguna dan bergerak untuk berdampak gitu. Termasuk untuk kawan-kawan dari masyarakat se-PGSD. Jadi harapannya semoga bisa turut nih teman-teman dari mahasiswa PGSD ikut turut serta berpartisipasi aktif di program kerja yang ada di BE, karena sejatinya yang kita lakukan di BE ini bukan untuk BE sendiri aja ya, untuk PGSD secara keseluruhan. Kita tadi sih juga kerjakan doamu, Doakan kerjamu. Mantap. Nah, kayaknya tadi udah pertanyaan terakhir nih. Waktunya kita berpamitan sama Kang Iki dan Teh Winda. Makasih ya Kang Iki dan Teh Winda atas waktunya. Mudah-mudahan penjelasan tadi bisa diketahui oleh seluruh masyarakat PGSD. Nah, sebelum kita selesai nih, boleh nggak sih kita jargon dulu untuk Kabinet Nawaksara? Boleh banget dong. Boleh. Ya, teman-teman yang lagi nonton ini Bisa diikutin mengetahui ya, dan mengikuti juga jargonnya Iya. dari Nawaksara. Begini ya Teh. Ya boleh. Saya ikut juga ya. Dicontohin dulu. Contohin dulu. Jadi kan gini ya, biar bisa kalau- ikutan yang di rumah. Iya, jadi kan kalau misalkan dibilang Hima Pro PGSD Kabinet Nawaksara, gerakannya itu sejejak maju bertumbuh kita Nawaksara. Gitu. Oke, ayo siap. Kita ikutin ya. Siap. 1, 2, 3. BE Hima Pro PGSD Kabinet Nawaksara. Seinjak, sejejak, maju bertumbuh, kita Nawaksara. Sekian dari konten Cakap Bincang kali ini. Nantikan kita di konten selanjutnya. Jangan lupa like, Komen. Subscribe. yeay. Sampai Dadah. jumpa.